Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel Guru Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari teks cerita fantasi KD 43. Menceritakan kembali isi teks narasi atau cerita fantasi yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran dari KD 43 adalah 1. Siswa dapat menyimpulkan tokoh dan latar cerita fantasi. 2. Siswa dapat menyimpulkan urutan cerita fantasi. 3. Siswa dapat menceritakan kembali cerita fantasi, isi cerita fantasi, lisan, ataupun tulis. Menyimpulkan tokoh dan latar cerita. Yang pertama kali kita bahas adalah tokoh cerita. Apa itu tokoh cerita? Tokoh cerita adalah pelaku peristiwa dalam sebuah cerita. Tokoh ditampilkan pengarang dengan perilaku dan karakter atau wataknya. Karakter atau watak tokoh yang digambarkan pengarang melalui beberapa cara. 1. Melalui tingkah laku. 2. Melalui tutur kata. 3. Melalui sikap. 4. Melalui pikiran, gagasan, dan cita-cita. 5. Melalui cerita tokoh lain. 6. Melalui cerita pengarang. Tokoh dapat dibedakan menjadi beberapa kategori. 1. Berdasarkan perilaku dan karakternya. Berdasarkan perilaku dan karakternya, terbagi 2. 1. Tokoh protagonis. Yang dimaksud dengan tokoh protagonis adalah tokoh yang berperilaku dan berwatak baik. 2. Tokoh antagonis, yaitu tokoh yang berperilaku dan berwatak buruk dan ia sebagai penentang. 2. Berdasarkan perannya dalam cerita, tokoh dapat dibedakan menjadi 2. 1. Tokoh utama. Apa itu tokoh utama? Tokoh yang memegang peranan penting dalam cerita kehidupannya. Jadi dalam hal ini paling banyak diceritakan. 2. Tokoh sampingan atau tokoh figuran, yaitu tokoh yang kurang penting perannya dalam kehidupan dan tidak banyak diceritakan dalam cerita tersebut. Selanjutnya yang kita akan bahas yaitu latar cerita. Latar biasa juga disebut dengan setting, yaitu tempat, waktu, dan suasana yang melatar belakangi peristiwa dalam sebuah cerita. Setiap peristiwa atau setiap cerita pasti ada tempatnya, pasti ada waktunya, dan pasti ada suasana yang melatar belakanginya. Semua peristiwa atau kejadian dapat ditanyakan di mana terjadi, kapan terjadi, dan dalam suasana bagaimana kejadiannya. Berikut ini Ibu akan membacakan 2 contoh cerita fantasi. Jadi Ibu harap anak-anakku bisa mendengar dan menyimak baik-baik kedua contoh cerita tersebut. Karena sebentar akan ada tugas dari Ibu Guru, yaitu menceritakan kembali cerita fantasi yang telah didengar dan dibaca. Cerita fantasi 1 berjudul Ruang Dimensi Alfa, karya Ratna Juwita. Kau harus membawanya kembali, Ersa berteriak kalang kabut. Aku gugup, bingung, tak tahu apa yang harus kuperbuat. Sedangkan manusia dengan wajah setengah kera itu memandang sekeliling. Manusia purba itu menemukanku ketika aku memasuki dimensi alfa. Tanpa kusadari, ia mengikutiku. Manusia purba itu akan mati jika tidak kembali dalam waktu 12 jam. Aku harus membawanya dia kembali, teriakku.
Ersa menghempaskan tubuhnya pada meja kontrol laboratorium dengan kesal. Ardi berteriak lantang, "Jangan main-main, Don!" Ardi menatapku dengan tajam. Padahal Ersa tercekat. "Aku tahu, kita tinggal punya waktu 8 jam. Aku terus berusaha meyakinkan sahabat-sahabatku. Jika kamu mengembalikan manusia purba melebihi 8 jam, berarti tamat riwayatmu." Kembali Ersa dan Ardi menatapku tajam. Aku mengotak-ngatik komputer luminanku dengan cepat. Aku memutuskan untuk tetap mengembalikan manusia purba itu. Sistem oke. Manusia purba itu harus hidup. Setiap makhluk hidup berhak untuk hidup. Aku yang membawanya. Aku juga yang harus mengembalikannya. Orang tuaku tak pernah mengajarkanku untuk melarikan diri sesulit apapun masalah yang kuhadapi. Kuklik tombol run pada layar monitor Lumina di depanku dan diikuti gelombang biru mirip aurora memenuhi ruangan. Pagar asteroid terbuka lebar, memberikan ruang cukup untuk kulewati bersama manusia purba itu. Ruangan penuh asap dengan pohon-pohon yang meranggas. Hampir 8 jam, manusia purba tetap memegang tanganku. Kurang 10 menit, aku lepaskan tangan manusia purba. Kujabat erat dan aku lari menuju lorong dimensi alfa. Kurang 10 menit lagi, waktu yang tersisa dan aku masih di lorong dimensi alfa. Aku berpikir ini takdir akhir hidupku. Tiba-tiba, kudengar teriakan keras dan goncangan hebat. Aku terlempar kembali ke laboratoriumku. Alarm berbunyi. Gelombang dimensi alfa semakin mengecil. Badanku lemas akan rontok semua sendiku. Aku menengadah dan kulihat sahabat-sahabatku mengelilingiku. Semua alat di laboratorium ini pecah berantakan. Tinggal laptop Luminaku yang masih menyala. "Ardi, maafkan aku. Maaf telah merusak laboratorium untuk penelitian ini," kataku menghibah. "Gak apa-apa, asalkan dirimu bisa selamat." Ardi memelukku dengan erat. Kulihat Ersa membawa air minum untukku. Tidak menyangka aku bisa berhasil dikembalikan dan hidup lagi secara biasa. Manusia purba itu juga berhasil kembali ke habitatnya pada 500 tahun sebelum Masehi. Aku dapat melihatnya dengan jelas di layar laptop. Manusia purba itu tersenyum sambil melambaikan tangan ke arahku. Cerita Fantasi 2, Berlian 3 Warna, karya Vanessa Miftariani. Anika menemukan 3 kotak berwarna ungu, biru, dan kuning di kamar ibunya. Kata ibunya, jika ada 3 sahabat yang menyukai warna seperti pada kotak itu, akan mendapatkan petualangan indah dan sekaligus mendapatkan berlian itu. Tapi waktu yang diberikan untuk berpetualang hanya 1 jam. Anika menyukai warna ungu, Tamika teman dekat Anika menyukai warna biru, dan Cika menyukai warna kuning. "Saya ingin mencoba petualangan indah itu, Bu. Saya punya sahabat yang menyukai warna itu," Anika meyakinkan ibunya. Dengan kesepakatan ketiga sahabat itu berkumpul di rumah Anika. Minggu, pukul 6 mereka semua masuk ke kamar Anika yang serba biru. Di kamar Anika serasa ada di langit. "Ayo kita buka kotak masing-masing sesuai dengan warna kesukaan. Sekarang kita buka. 1, 2, 3. Wow! 5 detik kemudian mereka terlempar di gerbang sebuah kerajaan. Mereka terkejut karena di hadapannya berdiri seorang ratu yang seluruh tubuhnya dihiasi berlian. "Selamat datang di negeri kami. Peramal kerajaan mengatakan bahwa akan datang 3 anak yang akan menyelamatkan putri kami. Saya mempunyai anak yang bernama Candi. Ia tertidur sejak 2 tahun yang lalu, dikarenakan ia memakai 3 kalung berlian sekaligus." Setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. "Tolong, selamatkan putriku." Tapi Cika dan Tamika memprotes bersamaan karena mereka berdua membayangkan akan bersenang-senang dalam petualangannya. "Cika, Tamika,
Ayo kita tolong Putri. Mereka sedang menghadapi masalah. Anika mantap menjawab sambil menarik dengan paksa kedua tangan sahabatnya yang masih ragu. Itu Putri Candi. Anika berlari menuju Putri tempat tidur Candi. Dengan ragu, Tamika dan Chika ikut mendekat. Ayo kita ambil sesuai warna. Anika menjelaskan. Baik, jawab Tamika dan Chika serempak. Setelah itu, Putri Candi menguap. Pelan-pelan matanya terbuka. Oh, terima kasih. Sebagai hadiahnya, ambil ini. Ratu memeluk ketiga gadis itu, lalu memberikan tas yang lumayan besar. Terimalah ini sebagai ungkapan terima kasih kami. Ratu berucap penuh haru. Dengan cepat, Tamika dan Chika menyahut tas yang diberikan Ratu. Tapi mereka berdua tidak kuat mengangkat tas besar itu. Waktu kita tinggal 15 menit lagi. Kita harus segera pergi. Anika berteriak. Tapi tas berisi berlian ini tidak bisa kita bawa, kata Tamika dan Chika hampir bersamaan. Tinggalkan saja tas itu. Yang penting kita harus keluar dari kerajaan ini, tegas Anika. Anika menarik kedua tangan sahabatnya untuk menyatukan ketiga kotak berlian 3 warna. Dan, boom! Mereka terlempar kembali ke atas tempat tidur Anika. Gagal total pertolongan kita karena kita meninggalkan satu tas besar isi berlian itu. Tamika berteriak ke arah Anika. Kamu menyanyiakan rezeki yang ada di depan kita, Chika menimpali dengan keras. Anika dengan tenang memegang kedua tangan sahabatnya. Kita tidak gagal dan kita tidak sia-sia. Kita telah berhasil menolong orang dan menyelamatkan diri kita sendiri. Untuk apa setumpuk berlian, tapi riwayat kita tamat? Anika menggenggam erat tangan sahabatnya. Tamika dan Chika menyambut erat genggaman tangan Anika. Ketiga sahabat itu saling merangkul. Itulah tadi contoh cerita fantasi 1 dan cerita fantasi 2. Kalian telah mendengar dan menyimak dengan baik, bukan? Sekarang, tugas anak-anakku adalah menceritakan kembali kedua cerita fantasi tersebut dengan menggunakan kalimatnya sendiri. Selamat mencoba. Anak-anakku yang saya cintai, demikianlah pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini tentang KD 43 menceritakan kembali cerita fantasi yang didengar dan dibaca. Ibu akhiri pembelajaran ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.